Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini kita akan belajar tematik kelas 5. Di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan masih di pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks sejarah, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Kemudian yang kedua, dengan membaca dan mempelajari perubahan wujud benda, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks narasi sejarah, siswa dapat menuliskan persamaan kata dari bacaan. Kemudian yang keempat, dengan mengamati beberapa tari daerah, siswa dapat menuliskan ciri tarian tersebut. Kemudian yang kelima, dengan mempelajari peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di Ambarawa juga, siswa dapat mencari tahu tentang beberapa peristiwa pertempuran. Kemudian yang keenam, dengan membaca teks bacaan tentang semangat kebinekaan, siswa dapat melengkapi bacaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadasi Maida. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para tokoh perumus teks proklamasi pergi ke serambi rumah untuk menemui hadirin yang menunggu mereka. Rumusan teks proklamasi tersebut kemudian dibahas di hadapan hadirin tersebut. Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun usulan tersebut ditolak. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda keluar dari Rumah Laksamana Maida dengan diliputi kebanggaan. Mereka juga telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada PM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembacaan teks proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba, semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Pada pagi hari itu juga massa memadati Rumah Insinyur Soekarno. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Indraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar Rumah Insinyur Soekarno. Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk pengeras suara. Sudiro memerintahkan kepada S. Uhud untuk menyiapkan tiang bendera beserta benderanya.
Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit Ibu Fatmawati sendiri. Sejak pagi hari sudah banyak orang berdatangan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain M.R.A. Amaramis, D.R. Buntaran, Marta Atmojo, Mr. Latuhara Hari, Abikus Cokro Suyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi Sartono Sayuti Malik, Pandu Kartawikuna, Tabrani, Dr. Muwardi S.K. Trimurti, dan A.G. Pringgo Dikdo. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Hari Jumat lagi tepat pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta keluar serambi depan oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah. Bung Karno menemui mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Bung Karno berkata, "Saudara-saudara, dengan kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Setelah proklamasi dibacakan, Bung Karno berkata, "Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita negara merdeka. Negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu." Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Indraningrat dan Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Upacara berakhir pada pukul 11. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Pada tema 6 yang lalu, kamu telah mempelajari bahwa kalor atau panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi atau panas ke benda bersuhu lebih rendah atau dingin. Dengan demikian, tidak akan terjadi perpindahan panas dari benda yang bersuhu dingin ke suhu panas, kecuali menggunakan alat khusus. Bagaimana pengaruh benda jika menerima atau melepaskan panas? Apabila benda menerima atau melepaskan panas, maka akan terjadi perubahan suhu pada benda tersebut. Misalnya, pada saat kamu memasak air, maka setelah beberapa saat air akan menjadi panas dan akhirnya mendidih. Air menjadi panas karena pada saat memasak air menerima panas dari api kompor. Dengan demikian, apabila suatu benda menerima panas, maka suhu benda tersebut menjadi naik. Makin banyak suatu benda menerima panas, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Suatu benda tidak hanya menerima panas tetapi juga melepaskan panas. Apabila suatu benda melepaskan panas, maka suhu benda tersebut akan turun. Tetapi jadi proses penerimaan dan pelepasan panas menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Panas mengubah wujud benda.
Apa yang terjadi jika es dipanaskan di atas kompor? Jika es dipanaskan, es yang semula berwujud padat berubah menjadi cair. Hal tersebut karena es menerima panas dari api. Jika pemanasan terus dilakukan, maka air terus menerima panas, sehingga air yang berwujud cair berubah menjadi uap air atau gas. Pada saat menguap, suatu benda membutuhkan panas, akan tetapi proses penguapan tidak selalu melalui pemanasan. Misalnya, jika kamu meneteskan spiritus di permukaan kulit, maka beberapa saat kemudian spiritus di permukaan kulit akan lenyap karena menguap menjadi gas, meskipun spiritus tidak melalui proses pemanasan, tetapi spiritus tetap menguap. Saat air menguap, coba tutuplah gelas beberapa saat. Ternyata pada tutup gelas akan terdapat titik-titik air yang menempel. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena uap air atau wujud gas yang berada di sekitar tutup gelas berubah menjadi cair. Titik-titik air tersebut terbentuk karena suhu tutup gelas lebih rendah daripada suhu uap air. Uap air yang berada di sekitar tutup gelas melepaskan panas pada tutup gelas sehingga tutup gelas menjadi lebih panas. Akibatnya, uap air mengembun menjadi titik air dan menempel pada tutup gelas. Jadi saat mengembun, benda melepaskan panas. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, akhirnya berkumandanglah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamator tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda menyadari akan pentingnya menyebarluaskan berita proklamasi di seluruh wilayah Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan perlu juga disampaikan ke negara-negara lain. Penyebarluasan berita proklamasi ke luar negeri bertujuan agar kemerdekaan bangsa Indonesia diketahui dan diakui oleh negara-negara lain. Penyebarluasan berita proklamasi selain dari mulut ke mulut juga menggunakan media lain, yaitu radio dan media cetak. Kepala Bagian Radio Domestik Radio Jepang B. Pan 11 Pemerintah Marconi Epus untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia 3 kali berturut-turut. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Jepang. Akibatnya, kantor berita Domai disegel dan pegawainya dilarang masuk sejak 20 Agustus 1945. Penyebarluasan berita proklamasi yang lebih luas berhasil diudarakan oleh pemancar RRI di Yogyakarta melalui acara The Voice of Free Indonesia. Oleh Bondan berhasil menyebarluaskan berita proklamasi menjangkau berbagai negara. Negara-negara yang dijangkau siaran tersebut antara lain Inggris, Mesir, India, dan lain-lain. Bahkan pada 11 Juni 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sikap Mesir ini diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Afghanistan, Arab Saudi, India, Irak, Lebanon, Suriah, dan beberapa negara lain. Beragam jenis tari terdapat di Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar tari remo, tari dari Jawa Timur. Itu tari berpasangan, pada pola lantainya ada 4, yaitu melingkar, vertikal, diagonal, dan horizontal. Kemudian yang kedua adalah tari kipas Pakarina, tari dari Sulawesi Selatan,
Ini merupakan tari kelompok, pola lantainya adalah lingkaran. Kemudian gambar yang ketiga, tari serampang 12. Tari dari Sumatera Utara, ini tari berpasangan biasanya. Kemudian pola lantainya mendatar atau horizontal. Kemudian gambar yang keempat, tari Bedaya Ketawang. Tari dari Yogyakarta, dan tari ini adalah kelompok. Pola lantai rakit lajur, rakit 33, rakit gelar. Pola lantai rakit lajur mempunyai maksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Kamu sudah mengetahui peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan. Dalam peristiwa itu terdapat 2 tokoh proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Tahukah kamu mengenai kedua tokoh tersebut? Nah, kita baca dulu ya. Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Karno. Bung Karno membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno sering keluar masuk penjara, namun hatinya tetap teguh. Bung Karno pernah berkata, seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran sama. Sebagai seorang tokoh pejuang, penderitaan yang dialami tidak melumpuhkan daya juangnya. Bung Karno dijuluki singa podium karena pandai berpidato. Pada tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Insinyur Soekarno adalah salah seorang pemimpin Indonesia yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara. Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno disebut Dwi Tunggal Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah tokoh proklamator Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Bung Hatta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno menjabat presiden, Bung Hatta menjabat wakil presiden pada tahun 1956. Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dr. Andes Muhammad Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Dr. Andes Muhammad Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Dr. Andes Muhammad Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, tidak beberapa lama tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Kedatangan tentara sekutu ternyata disertai dengan pasukan Belanda yang bergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Akibatnya timbul benturan-benturan dengan rakyat Indonesia yang siap mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pun terjadi di berbagai wilayah Indonesia, antara lain pertempuran 10 November di Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertikaian antara pejuang Indonesia di Surabaya dengan tentara sekutu sudah terjadi sebelum NICA tiba di Surabaya. Pertikaian terjadi antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu yang ditempatkan di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Setelah dirobek, bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah, terutama di Gedung Internatio.
Sebagian pasukan sekutu berusaha mempertahankan gedung Internatio, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Dalam pertempuran tersebut, Brigjen W.S. Malabi tewas. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigjen W.S. Malabi. Pihak sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. Semua pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi dan kepala radio Surabaya harus melapor kepada pihak sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6. Semua yang melapor harus menyerahkan senjatanya dengan tangan di atas serta menyerah tanpa syarat. Suasana kota Surabaya semakin memanas. Pemerintah gagal merundingkan perdamaian rakyat Surabaya, akhirnya menolak ultimatum. Rakyat Surabaya menyusun kekuatan untuk menghadapi serangan sekutu. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bung Tomo menghimbau kepada para pemuda dari berbagai kota Jawa Timur, Madura, agar membantu perjuangan rakyat Surabaya. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya untuk menggempur kota Surabaya. Saling tembak mulai terjadi di Perak. Sekutu berhasil menguasai Perak. Gerakan pasukan sekutu disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada tempat-tempat strategis. Sekutu menyerang lewat darat, laut, dan udara. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya hanya dilengkapi persenjataan yang sederhana. Pertempuran berlangsung tidak seimbang. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Pokok perjuangan Bung Tomo adalah maju terus, pantang mundur. Dalam pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Untuk menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya, mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kontak senjata mulai terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu membebaskan secara sepihak para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan, Belanda akhirnya mundur ke Ambarawa tanggal 21 November 1945. Namun, pasukan Belanda terus dikejar oleh tentara Indonesia. Letkol M. Sarbini yang memimpin resimen Kedu Tengah melakukan pengejaran, dan pertempuran itu Letkol Isdiman, komandan resimen Banyumas, gugur. Pertempuran terjadi di sepanjang jalan kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dengan gugurnya Letkol Isdiman, maka Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas, langsung terjun ke medan pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 23 November 1945 berlangsung tembak-menembak dengan pasukan sekutu. Tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah hampir 4 hari mereka bertempur, akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari Ambarawa dan mundur di kota Semarang. Berkat kerjasama yang baik, maka kota Ambarawa dapat dikuasai oleh pejuang Indonesia. Semangat kebinekaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Tidak ada satu suku atau golongan yang berhak
merasa paling unggul dibanding yang lainnya. Semua setara dan sederajat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kamu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun bangsa Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia antara lain perbedaan suku, bahasa, tradisi, dan agama. Agama yang terdapat di negara kita adalah Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia bebas memilih agama yang diyakininya. Setiap umat beragama bebas melaksanakan ibadah menurut cara dan agama masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suku bangsa itu. Begitu kuatnya kebiasaan hidup itu sehingga terbawa ketika berada di tempat lain yang mempunyai kebiasaan hidup berbeda. Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah bahasa yang digunakan. Setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda dengan suku lain. Mereka yang sesuku biasanya menggunakan bahasa daerah dan bergaul. Walaupun mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, tetap akan tampak kesukuannya. Kesukuan yang muncul biasa didengar dan dari logatnya, ucapan kata-katanya, tekanan bahasanya, dan sebagainya. Ciri lain yang mudah dikenali adalah kebudayaan dan kesenian dari suku tersebut. Misalnya rumah adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, upacara dan lagu daerah, dan alat musik daerah. Semua ciri yang ada dalam setiap suku bangsa menambah keragaman masyarakat Indonesia. Kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam itu disebut kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah berbeda satu dengan lainnya. Kita harus menghargai dan melestarikan budaya daerah. Kita tidak boleh merendahkan budaya daerah dari suku lain. Kita juga tidak boleh menganggap budaya daerah dari suku bangsa sendiri sebagai yang paling baik. Ingat, selalu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun banyak perbedaan dalam masyarakat Indonesia, namun kita menganggap bahwa perbedaan itu bukanlah suatu halangan untuk melakukan hubungan dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tidak dijadikan sebagai sumber perpecahan, tetapi dijadikan sumber kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Hubungan dan pergaulan yang tidak memandang adanya perbedaan menyebabkan bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap saling menghargai dan menghormati antar penduduk yang berbeda-beda itu. Sikap saling menghargai dan menghormati dengan tidak membedakan antar penduduk sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.